Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Timnas Indonesia berhasil menang saat melawan Bahrain dengan skor akhir 1-0. Untuk informasi terkini kita langsung bergabung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sudah ada rekan Bernardin Mario. Bernardin, seperti apa situasi di Stadion GBK saat ini? Reza, situasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah laga Indonesia melawan Bahrain dengan kemenangan Indonesia 1-0. Ini euforia masih begitu terasa. Saya jamin seluruh pemain timnas, staf kepelatihan, bahkan supporter ini pulang full senyum, Reza. Karena malam ini Indonesia dapat memastikan 3 poin penuh dan peluang Indonesia untuk bisa tampil ke Piala Dunia 2026. Baik itu lolos secara langsung maupun melalui babak keempat kualifikasi Piala Dunia nanti masih terbuka lebar. Saat ini karena kemenangan Indonesia atas Bahrain 1-0 membuat Indonesia kini mengoleksi 9 poin, Reza. Saat ini posisinya makin kokoh di posisi keempat, berada di bawah Arab Saudi yang tadi juga melawan Jepang berhasil menang imbang 0-0 sehingga koleksi poin Arab menjadi 10 poin. Sehingga saat ini Indonesia masih terus menempel ketat Arab Saudi. Kita doakan semoga di laga Cina besok Indonesia juga mampu menampilkan permainan terbaik, apalagi Indonesia akan kembali berjuang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta di hadapan para supporter. Hari ini ada 70.000 supporter, Reza, yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Warna merah menghiasi setiap sudut tribun supporter. Dan juga tadi La Grande, supporter timnas Indonesia ini sudah melakukan koreo, salah satu koreo yang tadi cukup luar biasa, menggambarkan lambang Garuda dan show our dignity. Tadi dalam tulisan koreo tersebut, Reza, dalam spanduk yang dibentangkan oleh La Grande. Dan Reza, dalam pertandingan tadi ini 11 pemain, khususnya yang tadi mulai babak pertama ini tampil sangat semangat. Perjuangan begitu terasa dari 11 pemain pertama timnas Indonesia di 45 menit pertama. Dan banyak sekali kesempatan kita menguasai jalannya pertandingan sampai akhirnya tadi Marcelino Ferdinand berhasil mengirimkan umpan yang sangat baik kepada Ole Romeni sehingga membuat skor menjadi 1-0, Reza. Dan tadi gol tersebut disambut begitu meriah oleh para supporter yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan mungkin sampai saat ini masih belum mau untuk turun pulang lebih cepat meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno karena masih ada parade para pemain timnas Indonesia yang malam ini berjuang, maksud kami, Reza. Dan kalau tadi berbicara bagaimana jalannya pertandingan juga, Reza, ini di babak kedua Indonesia setelah unggul 1-0 tidak mengendorkan permainannya. Terus menguasai jalannya pertandingan, beberapa peluang juga tercipta, bahkan Indonesia sebetulnya bisa saja nih, Reza, menang 3-0. Namun sayang Marcelino Ferdinand tadi tidak mampu memanfaatkan kesempatan di depan gawang Bahrain. Begitu juga Eliano Reinders yang tadi menggantikan Ragnar Orotmangun juga tidak mampu mencetak gol setelah mendapat umpan yang begitu manis dari Ricky Kambuaya di depan gawang Bahrain. Tapi tidak masalah, Reza, karena yang penting menang, dapat 3 poin, membuat Indonesia kokoh di posisi 4 klasemen grup C laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, ini kita tunjukkan nih ekspresi para supporter yang hari ini full senyum. Nah, ini Pak, boleh minta waktu sebentar, Ibu semua. Reza, ini juru kamera kami Bang Syadam. Ini ada supporter yang tadi lewat di depan kamera kami, lalu seperti yang saya bilang, pulang full senyum. Hidup Indonesia! Indonesia! Ini dengan Piala Dunia. Oke. Ini dengan Ibu siapa? Yohana. Ibu Yohana. Mengatur nenggolan. ADMS. Nah, tadi gimana Pak menyaksikan pertandingan Indonesia Bahrain? Permainan timnas gimana? Keren Luar biasa, banget, keren. Luar biasa. Mengetek terus. Memang mesti begitu tuh. Iya. Permainannya baru, good. Baru buat ya. Patrick Kluivert, yes. Berarti semakin yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Bisa lolos ke Piala Dunia. Yakin. Nah, Indonesia menang. ini mungkin akan ditonton oleh teman-teman di PSSI, mungkin staf kepelatihan udah mulai buka HP, buka TV. Ada pesan buat besok kan kita akan laga lanjutannya lawan Cina nih. Harapannya seperti apa, Pak? Untuk laga lawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga nih. Keep up the good work. Keep up the good work. Pertama, supporter Indonesia harus siap untuk mendukung dan mendoakan tim Indonesia, serta ofisialnya harus tetap fokus dalam latihan. Terus semangat, sabar, susun serangan dengan bagus. Oke, terakhir sebelum pulang, ketika saya trik Indonesia, ikutin Indonesia juga ya. Ya. Indonesia! 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 Indonesia.
terima kasih, selamat pulang. Full senyum kita ya semua. Oke, makasih Pak. Nah, itu tadi Reza, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini semua supporter pasti full senyum pulang. Karena kemenangan ini sudah sangat dinanti-nanti, apalagi kemarin kalah dari Australia itu membuat kita sempat lemas. Banyak komentar-komentar negatif yang dilayangkan supporter yang kecewa. Memang menjadi sebuah hal yang wajar saja sebagai pencinta sepak bola tanah air ketika timnya kalah, punya kesempatan bisa lolos ke Piala Dunia. Namun sayang kemarin lawan Australia harus kalah, apalagi di pertandingan itu masih terus nih lewat orang terus berkomentar yang positif, masih full senyum, sumringah di wajahnya Reza. Ini menandakan bahwa sebetulnya Indonesia dengan strategi apapun, dibawa ke pelatihan apapun, selama kompak, perjuangan tiada henti dilakukan terus-menerus, juga dukungan dari supporter tentu akan membawa prestasi yang baik juga untuk para pemain timnas dan juga tim kepelatihan. Dan ini sudah mulai berangsur-angsur turun Reza dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tampaknya para pemain sudah selesai melakukan parade keliling ke seluruh Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mengucapkan rasa terima kasih. Karena tadi selama 90 menit Reza, dukungan, chance itu tidak berhenti diberikan para supporter kepada para pemain. Bahkan sudah ada satu chance baru lagi nih Reza untuk penyerang kita yang kemarin saat debut melawan Australia sudah mencetak gol pertamanya. Dan hari ini kembali mencetak gol oleh Romeni. Kalau kita ingat chance di Piala Dunia sekitar tahun 98, oleh mungkin ini kembali terulang tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mengingat nama Romeni ini juga depannya oleh Reza. Jadi ya seperti itu tadi, euforia di dalam, bahkan saya sebagai seorang jurnalis juga kadang tidak bisa menahan gitu. Seharusnya bisa berimbang, tapi karena dukungan dan juga semangat para supporter dan kami duduk bersama di satu tribun, ini membuat kami juga ikut berteriak apabila timnas Indonesia punya peluang, bahkan tadi mencetak gol. Ini kita terus berteriak, heboh, dan sampai akhirnya turun dari Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan keadaan gembira. Dan kemenangan 1-0 ini menjadi sangat berarti untuk masyarakat Indonesia sih, karena 3 poin. Karena timnas Indonesia besok melawan Cina tentu diharapkan bisa tampil sama, karena melawan Cina pun sebenarnya Indonesia punya peluang menang. Unggul ball possession selama melawan Cina, Reza, harusnya kemarin Indonesia bisa saja memenangkan pertandingan tersebut. Namun sayang ada kurang baik ya komunikasi di lapangan, kemudian ada beberapa kesalahan yang dilakukan para pemain membuat Indonesia akhirnya harus kalah dari Cina. Jadi semoga saat nanti bertemu dengan Cina dalam laga lanjutan selanjutnya yang akan berlangsung pada bulan Juni nanti, kita harapkan timnas Indonesia dapat mempertahankan tren positif ini, meraih 3 poin tambahan sehingga kita bisa mengoleksi 13 poin. Ini saya langsung tanya nih, Mas. Ini saya belum tanya sama supporter yang hari ini pakai baju putih. Gimana tadi nonton timnas Indonesia tampil melawan Bahrain? Seru sih, mantap sih. Seru. Mas ya, gimana? Mantap sih, Indonesia defense-nya bagus. Defense-nya bagus. Iya. Oleh mantap, oleh. Tadi kan ada 2 kesempatan, harusnya kita bisa 3-0. Nah, itu gimana tadi menyikapinya? Gak apa-apa sih, gak apa. Yang penting Yang penting menang, hasilnya yang penting. Tapi tadi permainannya sudah sangat memuaskan ya buat yang jauh. Puas sih, puas. Mungkin ini belum ditonton sama pemain timnas, tapi kan besok kita akan lawan Cina lagi ya. Iya. Ada mungkin pesan buat pemain timnas supaya bisa dapat 3 poin lagi? Solid. Kerja keras lah, lebih kerja keras lah. Lebih kerja keras lagi. Iya. Kalau Mas ya? Mungkin defense-nya udah bagus sih. Jadi dipertahani aja. Di pertandingan terus. Oke, terima kasih semuanya udah mendukung Indonesia 90 menit tadi di laga lawan Bahrain. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Dan ini Reza, setiap kali lewat masih saja supporter beriakan 1-0, 3 poin. Piala Dunia 2026 karena ya memang kemenangan itu membuat timnas Indonesia peluangnya semakin terbuka untuk bisa tampil di Piala Dunia, khususnya melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi kita harapkan permainan yang sangat baik ini dapat terus terjaga sampai dengan pertandingan melawan China dan juga Jepang. Karena dengan komposisi pemain yang ada sekarang, melihat permainan tadi melawan Bahrain, rasa-rasanya Reza, bahkan ketika melawan Jepang pun mungkin kita bisa meraih 1 poin atau bahkan menang dalam pertandingan tandang ke Jepang besok hari. Kembali ke Anda ke studio, Reza. Baik, terima kasih Bernardin Mario atas informasi Anda. Di sini sudah ada Anton Sanjoyo di studio kami. Bung Joy, apa kabar? Baik Reza. Tentunya wajah kita juga tersenyum lebar ya Bung Joy. Melihat hasil ini hasil yang luar biasa.
3 poin pertama yang diraih oleh Patrick Kluivert sejak melatih timnas Indonesia. Catatan Anda? Karena mood Idul Fitri akan ditentukan pada pertandingan hari ini. Dan mood Idul Fitri ini ternyata menggembirakan. Luar biasa, menggembirakan ya. Apa yang berbeda dengan gaya bermain timnas ketika kita bandingkan dengan laga sebelumnya ya, ketika ditaklukkan 5-1? Yang pasti memang kondisinya berbeda jauh. Dalam arti memang kondisi fisik dan soliditas tim berbeda jauh. Dan catatan saya yang paling saya kasih huruf tebal itu ada 2 kepingan tim Indonesia yang hilang yang sudah ditemukan. Yang pertama adalah posisi nomor punggung 9 striker. Dalam hal ini diisi oleh Romeni yang pada debutnya juga dia mencetak gol. Kemudian pada posisi defensive midfielder pada diri Joy Pelupessy. Ini yang membuat perbedaan pada pertandingan melawan Australia dan melawan Bahrain pada malam hari ini. Dan yang saya agak terkejut sebetulnya, Patrick Kluivert menempatkan 4 pemain gelandang, 3 back dengan 3 center back, dan 2 penyerang dengan 1 penyerang tunggal di depan target man. Jadi strateginya 3-4-2-1 itu formasi yang sangat ofensif. Itu adalah formasi yang pertama kali dia terapkan ketika menghadapi Australia pada 15 menit pertama. Kenapa saat menghadapi Australia saat itu dinilai tidak cocok dan sebagainya? Bukan tidak cocok, Reza. Saya melihat bahwa ada 2 peluang bersih kan yang didapatkan pada 10 menit pertama itu, sundulannya Jai yang ditepis oleh kiper. Yang kedua adalah penaltinya Kevin Dix yang tidak jadi gol. Dan itu yang membuat sebetulnya permainan Indonesia berubah total. Saat mereka gagal sebetulnya mencetak gol dari titik penalti, kelihatan betul drop. Dan Australia yang tertekan pada 15 menit pertama langsung kemudian bisa bangkit dan bisa mencetak gol dari titik penalti. Itu yang membuat runtuh sebetulnya, runtuh strategi bermain pemain Indonesia pada saat melawan Australia. Karena hampir semua pemain maju menyerang sehingga kebobolan lagi 2 gol hanya dalam waktu beberapa menit. Dan itu yang meruntuhkan semua strategi sehingga Kluivert menarik 2 pemainnya menjadi di belakang ada 5. Nah sekarang dengan 3-4-2-1 ternyata efektif. Sampai menit ke-60 Bahrain hanya bisa mencetak 1 shot on target. Artinya strategi menyerang yang dominan kemudian dengan disiplin kembali untuk bertahan dan itu dikomandoi oleh Joy Pelupessy, rasanya memang itu yang menjadi kunci kemenangan kali ini. Meskipun ada catatan lain bahwa finishing touch, terutama di sepertiga akhir memang masih perlu dibenahi. Tadi ada 2 ya, peluang dari Marcelino dan Reinders yang harusnya jadi gol, tapi sayang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Seharusnya menang 3-0 tadi ya, kita ya. 2-0 lah ya, itu peluangnya Reinders bersih betul itu ya. Sebenarnya tadi juga kalau Marcelino dia tap bola kepada oleh Romero. Kita perjuangannya cukup baik, mereka pejuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak? Masih Ya, ada lagi ya? Insya Allah. Ya. Ada evaluasi nggak Pak dari Bapak? Terima kasih, bagus. Saya kira lumayan kita. Oke? Terima kasih. Pep, tolong Pep. Ayo ya, Kar. Makasih ya, Kar. Aceng, ayo Aceng. Ini ada menteri lagi. Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Prabowo yang sangat bahagia pastinya dan juga optimis Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik lagi ya, timnas bisa meraih hasil yang lebih baik lagi di laga-laga selanjutnya. Tentunya kita juga optimis ya Bung Joy. Setelah kemenangan melawan Arab Saudi pada November tahun lalu, saya pernah katakan bahwa ini sebetulnya bukan cuma membuka peluang untuk lolos ke babak 4 besar, ke babak 4, tapi juga sebetulnya peluang langsung lolos. Sayangnya kalah melawan Australia kan. Kalah melawan Australia itu menutup peluang Indonesia untuk lolos langsung. Tetapi kalau lolos ke putaran keempat masih sangat terbuka. Waktu itu ketika Kluivert pertama kali ditunjuk pada tanggal 6 Januari, saya katakan
ujian Kluivert bukan pada pertandingan lawan Australia, tapi pada pertandingan melawan Bahrain. Karena kalaupun kalah melawan Australia, masih ada 2 pertandingan Indonesia di kandang, lawan Australia dan lawan Cina. Kalau 2 pertandingan itu poin penuh, posisi 4 pasti didapatkan. Iya. Jadi rasanya tidak perlu juga waktu kalah lawan Australia ini hari kiamat, tidak. Karena masih ada terbuka peluang, masih ada pertandingan melawan Cina di GBK tanggal 5 Juni dan pertandingan melawan Jepang di Osaka. Jepang, ya? Ya, di Osaka. Oke, tentunya harus ada evaluasi ya agar kita bisa tampil lebih baik lagi nanti Betul. di laga melawan China dan juga melawan Jepang. Kalau dari laga menghadapi Bahrain ini, kemenangan yang kita raih dari laga Bahrain ini, apakah ini memang komposisi yang terbaik yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan tim pelatih untuk bisa kembali diterapkan di laga-laga selanjutnya? Dengan masuknya Rizky Ridho berpartner dengan Jai, masuknya Joy Pelupesi sebagai gelandang bertahan, kemudian Ole Rumeni yang penampilannya stabil sejak pertandingan debutnya, rasanya ini memang sudah yang terbaik. Oke. Mungkin pada pergantian pemain bisa ada rotasi, tapi backbone-nya adalah yang starting 11 yang tadi. Jadi menurut saya meskipun tadi masih roller coaster ya, babak pertama dominan sekali, babak kedua memasuki menit ke-60 Bahrain mulai mencetak peluang, ada 1 shot on target, 2 shot off target. Jadi memang masih ada penurunan di level permainan. Baik, kita dengarkan informasi yang berikut ini. Tampaknya Menpora juga ingin memberikan keterangan terkait dengan hasil kemenangan atas Bahrain ini. Oke, siap? Udah? Pak boleh majuan Pak? Pak Dito maju, saya tambah kecil. Gede banget. Biar ada suaranya. Yuk, silakan. Ya, pastinya ini kita sangat bahagia. Ini beberapa hari sebelum Lebaran, hari kemenangan, kita bilang kemenangan. Dan ya, sesuai prediksi setelah kekalahan kemarin, saat ini formasi permainan sangat bagus, keren. Jadi ini semoga ini bisa konsisten. Ini masih lumayan panjang, kita masih ada di 5 Juni Cina dan 10 Juni Jepang. Jadi ini masih perjuangan. Semoga konsistensi yang kita harus jaga. Amin. Dari saya sekian. Pak, ayo Pak. Saya mengucapkan selamat Pak Ketum yang sangat luar biasa, yang terutama Presiden ya, sudah memotivasi, mau turun ke lapangan itu moral bagi kita semua, dan termasuk penonton. Terima kasih penonton juga. Bravo PSSI. Ya, kita bisa buktikan kalau kita mau kerja keras, kita bisa coba lagi. Kalau teman-teman media ingat waktu itu kita kalah sama Jepang, habis itu kita bisa menang lawan Saudi, karena kalau kita kalah sama Saudi tentu ya mimpinya sudah tidak tercapai juga. Nah, hari ini membuktikan bangsa kita bisa. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, ya kita buktikan. Setelah kita kalah sama Australia, kita hari menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk ke Piala Dunia. Saya mengucapkan terima kasih. Pak Presiden tadi sempatkan datang ke Fairmont Hotel, saya juga kaget. Pak Menpora tadi WA, Pak Presiden sudah menuju sana. Presiden tadi bagaimana memberikan semangat kepada pemain bahwa ayo ya, saya di sini bersama kalian. Apapun kita punya resiko sama-sama. Karena kita jangan jadi tentu bangsa yang saling mencibir, beliau bilang. Tapi kita harus satu menghadapi semua tantangan. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak Menpora, Pak KSP juga hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada semua yang hadir di sini. Supporter luar biasa, ya, official, pemain luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Masih. Terima kasih ya. Terima kasih Bang.
Baik, itulah tadi pernyataan dari Menpora dan juga Ketua Umum PSSI yang tentunya sangat gembira menyambut hasil yang sangat positif ini. 3 poin kita dapatkan ya di kandang sendiri atas Bahrain. Kita tahu kan di laga sebelumnya itu kan seperti diakali oleh wasit asal Oman. Seperti itu, dirampok ya. Seperti dirampok. Dan di sini kita bisa membalaskan hasil seri itu dengan meraih 3 poin, hasil yang luar biasa pastinya, dan tentu harus konsisten ini ke depannya, Bung Joy. Itulah problem sekarang adalah bagaimana menjaga konsistensi. Karena dalam pertandingan tadi pun sebetulnya konsistensinya masih naik turun. Ya, 45 menit menggedor terus, menekan pertahanan Bahrain, tapi kemudian bangkit setelah babak turun minum. Jadi Indonesia yang ganti tertekan, mereka pelan-pelan merambat, membuat beberapa peluang dan berbahaya, ada 2 atau 3 peluang berbahaya. Dan ini yang harus dievaluasi karena memang kelihatan betul ada penurunan dari sisi kondisi fisik ya. Saya kemungkinan melihatnya ini kan pemain-pemain yang besar di Eropa, lama bermain untuk di Eropa juga, jadi dengan kelembaban yang sangat tinggi di Jakarta mungkin pasti ada problem. Jadi tadi memang harus dilakukan penggantian yang full ya. Bahkan tadi juga ketika Ricky Kambuaya harus keluar, nggak ada yang bisa masuk lagi untuk mengganti. Jadi ini memang ada persoalan konsistensi yang harus dipertahankan oleh Kluivert dan kawan-kawan untuk menjaga asa tetap Indonesia bisa lolos ke paling tidak ke putaran keempat. Karena memang kalau secara matematik kan masih bisa kemungkinan menang lawan Cina, bisa menang lawan Jepang juga yang sudah tidak punya utang lagi karena mereka sudah lolos. Jadi secara matematik sangat mungkin untuk lolos ke putaran 4. Putaran keempat ya. Baik, kita akan bahas lagi terkait dengan hal itu nanti usai jeda ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. 1-0 cukup, 1-0. 3 poin.